لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang sudah wafat pada tahun berapa? 676 Hijriah. 676 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis 786. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina telah dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati pada 3 aswabin kain bidin putih sahuliyatin dari kota Sahul min kursuf dari bahan kursuf laisa fiha tidak ada padanya qamisun baju wala imamah tidak pula surban. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian beliau menjelaskan makna sahuliyah bi fathis sin, sinnya di fathah. Wa dhammiha boleh juga di dhammah suhul. Wa dhammil ha adapun haknya di dhammah al muhmalatain sin dan ha tanpa titik. Thiyabun baju tumsan yang dinisbatkan ila Sahul kepada Sahul adalah qaryatin bil Yaman, nama satu desa di Yaman. Jadi buatan kota Sahul maka disebut Sahuliyah. Seperti batik Solo disebut batik Solo karena buatan Solo. Adapun wal kursuf itu adalah al-qutn. Apa qutn? Kapas. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunnahkannya kafan berwarna apa? Putih. Yang kedua, bolehnya kafan dari bahan apa? Kapas. Ini yang berkaitan dengan bab, yaitu pakaian. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, mengkafani jenazah, apa hukumnya? Wajib. 4 kewajiban kita terhadap jenazah muslim. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Kalau jenazah kafir, kewajibannya cuma 1, apa? Memendamnya dalam tanah. Kalau mazhab Syafi'i, cara memendamnya dilemparkan. Plum. Jadi bukan diturunkan. Karena jenazah kafir gak punya kemuliaan. Kalau jenazah muslim ditaruh pelan-pelan. Kemudian salasah 3 helai kain. Ini juga sunnah. Yang wajib hanya 1 kain yang menutupi. Seandainya 1 kain sudah menutupi tubuh jenazah, maka sudah sah kafannya. Tapi 3 ini lebih utama. Untuk perempuan, mayoritas ulama berpendapat ditambah menjadi berapa? 5 kain. Penutup kepala 1, penutup badan 1, penutup bawah yaitu sarung 1, terus ditambah 2 kali kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah itu 5 untuk jenazah wanita. Kenapa diperbanyak kain kafannya untuk wanita? Karena wanita harus lebih terjaga auratnya daripada laki-laki. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kain kafan hendaklah tidak ada sorban dan tidak ada baju. Baju seperti ini. Komis itu adalah baju yang sudah berbentuk tubuh, itu namanya komis. Kalau yang belum berbentuk tubuh itu disebut thawb. Nah, dua istilah yang kita harus paham. Ya. Orang Arab menyebut thawb itu kalau masih lembaran. Kalau sudah dibuat menjadi baju disebut apa? Komis. Baik pendek maupun panjang. Kalau orang Indonesia kan menyebutnya kalau panjang komis, kalau pendek bukan. Tapi orang Arab sama saja. Mau pendek mau panjang kalau sudah berbentuk tubuh namanya komis. Tapi ini hukumnya hanya sunnah.
seandainya engkau berpesan, nanti kalau saya mati, tolong saya dikafani gamis saya ini. Kenapa gamis ini sudah saya pakai untuk mempelajari tafsir Quran sampai katam. Ini yang membersamai saya. Maka ini gamis ada sejarahnya bersama saya. Saya pengen ditemani gamis itu sampai di kuburan. Andaikan antum berwasiat seperti itu, boleh. Tapi lebih utamanya kain kafan bukan dalam bentuk baju, tapi dalam bentuk kain yang masih lembaran. Hadis 787. Wa anha radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar zata ghadatin pada satu pagi, wa alaihi dan pada beliau, maksudnya beliau memakai mirtun, selendang, murahhalun yang bergambar, min sya'arin dari bulu, aswad yang hitam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan apa itu mirtun. Di kasril mim, mimnya di kasrah, wa huwa kisaun, artinya selendang. Adapun murahhal apa artinya? Bil ha'il muhmalah, dengan hak tanpa titik. Huwa alladhi, itu adalah kain yang fihi padanya suratu, ada gambar rihalil ibil, pelana-pelana unta. Wahia, dan pelana-pelana itu al-akwar, disebut juga akwar. Jadi nama lain dari rihal adalah apa? Akwar, yaitu pelana-pelana yang ditaruh di atas unta. Nah, itu makna murahhal. Tadi saya terjemahkan secara mudah, murahhal bergambar. Gambarnya apa? Nah, rinciannya di bawah. Rihal, maka murahhal. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya seseorang memakai baju yang tidak polos, tapi bergambar. Baju-baju antum ini kan ada yang polos, ada yang bercorak. Nah, bercorak seperti itu boleh. Bergambar boleh. Tapi gambarnya bukan gambar makhluk bernyawa. Maka di sini gambarnya apa? Murahhal, yaitu pelana kuda. Pelana kuda tidak bernyawa, maka boleh. Tapi kalau gambarnya burung, gambarnya singa, gambarnya manusia, tidak boleh. Ini makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memakai baju yang terbuat dari apa? Bulu, syar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an masalah ini. Apa ayatnya? Wa min wa min wa min aswafiha, terus wa aubariha wa ash'ariha, dan dari bulu-bulunya kambing domba, dan dari waber-waber, ini untuk onta, bulunya onta, wa ash'ariha, dan untuk kambing-kambing, bulu-bulu kambing Jawa, asatan, bisa dijadikan sebagai perkakas, wa mata'an, dan kesenangan, ilahin, sampai suatu masa. Jadi boleh kita menggunakan bulu-bulu hewan untuk pakaian, baik itu domba yang disebut aswaf, atau dari unta yang disebut aubar, atau dari kambing Jawa yang disebut ash'ar. Ini diizinkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh. Apa bahan yang paling bagus sebagai baju? Yang paling bagus adalah yang nyaman untuk dipakai, sehingga antum ibadahnya nyaman. Belajar seperti ini pakai baju yang nyaman, maka nyaman, tidak terganggu. Tapi dilarang sutra. Meskipun sutra itu apa? Nyaman, tapi dilarang karena cocoknya untuk para wanita. Kita lanjutkan hadis 788. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu, adalah aku, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata lailah, pada satu malam, fi masirin, dalam satu perjalanan. Faqala li, maka beliau mengatakan kepada saya, ama agama'un,
apakah bersamamu ada air? Qultu, saya mengatakan na'am, iya. Ini hadisnya agak panjang, maka kita potong-potong. Hadis ini menunjukkan fadilahnya siapa? Mughirah bin Syu'bah menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Dan Mughirah bin Syu'bah mengira bahwasanya dialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara kalau Nabi bersama dia itu memberikan perhatian kepada Mughirah. Tapi ternyata yang paling dicintai Nabi bukan Mughirah, tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang minta kepada temannya air. Kamu punya air? Ama akama'u? Kamu punya air minum? Jadi tidak selalu minta-minta itu dilarang. Minta-minta yang bersifat kebiasaan harian seperti ini, perkara-perkara remeh, air minum dan sebagainya, ini sesuatu yang tidak mengganggu terhadap orang, maka tidak ada masalah kita saling memberi dan saling meminta. Fanazala, maka turunlah beliau an rahilatihi, dari onta beliau. Famasya, lalu berjalan hatta tawara, sehingga tersembunyi fi sawadil lail, pada gelapnya malam. Tsumma jaa, kemudian beliau datang. Fa afraghtu, maka saya tuangkan alaihi, kepada beliau, minal hidawah, dari ember. Hadis ini menunjukkan kalau mau buang hajat maka hendaklah menjauh. Maka Nabi menjauh sampai tidak terlihat. Kenapa menjauh? Orang ulama mengatakan fungsinya dua. Li'alla yusma'a sautun wa li'alla yushamma rihun. Supaya tidak ada bau yang mengganggu dan supaya tidak ada suara yang terdengar. Maka fungsinya pergi menjauh ini, kalau dia pipis tidak ada suara tor. Nah, maka tidak sepantasnya antum masuk kamar mandi, kemudian suaranya dikencang-kencangkannya. Tor. Nah, itu enggak adab kayak begitu. Kalau perlu itu kerannya dibuka supaya suaranya keras, maka tidak ada suara dari kita yang terdengar. Zaman dulu kan belum ada kamar kecil. Nah, sekarang sudah ada kamar kecil. Maka antum tidak perlu menjauh. Tapi meskipun begitu, dua adab ini tetap harus dijaga. Jangan biarkan bau keluar, jangan biarkan suara keluar. Maka begitu sudah keluar langsung disentor. Jangan nunggu numpuk dulu sampai 1 kilo ya baru disentor ya. Jadi langsung keluar sentor, keluar sentor, keluar sentor. Itu adabnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan khidmat kepada para ulama. Maka Rasulullah selesai buang hajat, Mughirah khidmat membawakan air, khidmat. Faghasala, lalu beliau membasuh wajahnya, wa alaihi jubbah, dan beliau memakai jubbah min sufin, dari bulu. Bulu apa tadi? Domba. Aswaf, suf, ya, jamaknya aswaf. Maka hadis ini menunjukkan dua. Pertama, Nabi biasanya buang hajat, kalau sudah selesai maka berwudu. Itulah maksud faghasala wajhahu, yaitu wudu. Maka Nabi sebagaimana bila setiap kali buang hajat kemudian apa? Wudu. Dan setiap wudu biasanya apa? Salat, yang disebut salat sunnah, syukrul wudu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya memakai baju dari suf, dari bulu domba. Falam yastati', lalu beliau tidak mampu ayyukhrija, untuk mengeluarkan diraihi, kedua hasta beliau, minha, dari jubah tadi. Jadi karena sempit, nah, maka dikeluarkan nggak bisa. Ini dikeluarkan nggak bisa. Hatta, sehingga akhrajahuma, beliau mengeluarkan kedua hasta beliau, min asfalil jubah, dari bagian bawah jubah. Maksudnya tidak dikeluarkan begini karena nggak cukup, tapi kemudian keluar begini, masukkan terus dari bawah. Itu maka ini menunjukkan bolehnya memakai jubah yang
kerahnya apa? Ya kok kerah apa nih? Lengannya sempit, kulit. Meskipun orang Arab zaman dulu rata-rata kerahnya ini apa? Lengannya ini besar. Sampai para ulama mengatakan lengan yang besar bisa digunakan untuk nyimpan kitab. Ada seorang ulama menjahit baju kepada seorang penjahit. Ternyata penjahitnya ini kurang fokus ketika menjahit, akhirnya satunya lebih kecil daripada yang satu. Sininya lebih gede. Maka ulama ini melihat hasil bajunya kayak begini, dia tidak marah. Dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Malah alhamdulillah. Yang satunya besar, ini bisa saya gunakan untuk nyimpan kitab. Yang satunya sedang-sedang, itu memang sesuai kebutuhan. Nah, kalau antum bisa seperti ulama ini bagus. Nitip kepada penjahit ternyata nggak sesuai. Malah apa? Alhamdulillah. Diambil hikmahnya saja. Bisa untuk wadah kitab ini malah. Insya Allah. Bahwa saya maka beliau membasuh diraihi kedua hastanya. Wa masaha dan beliau mengusap birasihi kepalanya. Mengusap kepala di dalam wudhu menurut mazhab Syafi'i disunnahkan sampai 3 kali. Dan ini menyelisihi mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat mengusap kepala hanya apa? 1 kali. Karena Nabi tidak pernah mengusap kepalanya lebih daripada 3 kali dalam. Thumma kemudian ahwa itu saya menjulurkan, yaitu menjulurkan tangan. Li'anzi'a untuk mencabut khufaihi kedua sepatu beliau atau kedua khuf beliau. Faqala maka beliau mengatakan da'huma, biarkanlah keduanya. Fa inni karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma, aku memasukkan keduanya tahirataini dalam keadaan suci. Wa masaha dan beliau mengusap alaihima di atas kedua khuf itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, disunnahkannya mengusap sepatu yang kita pakai tidak usah dilepas ketika kita berwudu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah adkhaltuhuma tahiratain. Memasukkannya dalam keadaan suci. Suci maksudnya sudah berwudu. Jadi antum berwudu kemudian setelah itu memakai sepatu. Habis itu batal. Nah, maka sepatunya tidak usah dilepas. Cukup antum usap bagian atas saja. Bagian bawah tidak usah diusap. Meskipun yang kotor bagian bawah, tapi sunnahnya yang diusap hanya bagian atas. Itulah 2 pelajaran yang kita ambil dari hadis tentang mengusap khuf. Kemudian di sini Nabi mengatakan, da'huma, biarkanlah keduanya. Keduanya ini apa? Apa? Khuf, biarkanlah, enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma, saya memasukkan keduanya tahiratain dalam keadaan suci. Keduanya ini apa? Apa? Kaki. Maka huma yang pertama adalah apa? Khuf. Huma yang kedua adalah kaki. Saya memasukkan kaki saya ini ke dalam khuf dalam keadaan kaki saya sudah suci, maksudnya sudah wudu. Boleh juga adkhaltuhuma, saya memasukkan keduanya, yaitu memasukkan khuf ke dalam kaki. Ini bahasa Arab namanya qalab, membalik. Jadi maklub, dibalik. Semestinya itu diucapkan saya memasukkan kaki pada khuf, tapi orang Arab seringkali membalik, mengatakan saya memasukkan khuf pada kaki. Maka huma di sini kamu kembalikan kepada kaki boleh, dan itu yang lebih bagus karena maksud tahiratain itu bukan khufnya yang suci, tapi yang suci adalah kakinya alias sudah wudu. Tapi boleh juga kamu katakan huma ini adalah khufnya. Khufnya dimasukkan ke dalam kaki, itu istilahnya qalab, ya, bahasa yang dibalik. Seperti itu biasa dalam bahasa Arab. Adkhaltu al-qalan suwata firraksi.
Saya masukkan peci pada kepala. Ini boleh dalam susunan bahasa Arab. Padahal semestinya yang masuk adalah kepalanya pada pecinya. Tapi boleh dikolak, boleh dibalik. Maka kita katakan pecinya masuk pada kepala. Wadih jelas? Wadih insyaallah. Dan hadis ini membantah orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah tidak ada yang mau mengusap khuf. Sehingga salah satu pemisah antara Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah masalah khuf ini. Karena itu masalah mengusap khuf ini, meskipun ini masalah fikih, tapi seringkali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena pembeda antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Maka seandainya antum ingin mengecek seseorang, ini orang Syiah atau Ahlus Sunnah, antum bisa coba dengan khuf. Kalau dia menolak mengusap khuf, menolak maksudnya mengingkari adanya sunnah tersebut, berarti diyakini, dipastikan dia adalah seorang Syiah. Karena Ahlus Sunnah tidak ada satupun yang menolak masalah khuf ini. Kenapa? Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Apakah ada tanda-tanda yang lain bagi orang-orang Syiah yang sebagai pemisah antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah? Ada, maksudnya masalah fikih ya. Tetapi paling tampak ya ini masalah khuf. Kalau masalah kawin kontrak, maka sebagian Ahlus Sunnah membolehkan kawin kontrak. Di Maktabah Syamilah ini kita akan temukan satu kitab tafsir yang sangat bagus, namanya kitab At-Tanwir wa Tahrir. At-Tahrir wa Tanwir. Ini kitab tafsir sangat bagus, penulisnya kontemporer, wafat 1393. Berikan barusan. Penulisnya siapa ini? Ibnu Ashur. Ada nggak di perpustakaan Anda? Belum ada. Nah, kitab Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur ini ketika membahas tentang masalah kawin kontrak, beliau mengatakan kawin kontrak adalah boleh apabila terpaksa. Padahal beliau penulisnya ini seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka tidak semua orang yang membolehkan kawin kontrak berarti dia Syiah. Meskipun rata-ratanya adalah orang-orang Syiah. Jadi di sini Imam Ibnu Ashur memilih pendapat Ibnu Abbas bahwasanya kawin kontrak boleh dengan catatan kondisi darurat. Tapi ini pendapat yang lemah, jangan diikuti. Pendapat yang kuat adalah kawin kontrak haram sampai dengan hari kiamat. Tidak boleh kawin kontrak. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa alaihi, dan pada beliau, jubbatun, ada jubbah syamiyah buatan Syam. Dayiqatu, yang sempit, al-kummaini, apa kum ini? Lengan. Dua lengannya sempit. Wa fi riwayatin anna hadhil kisah, bahwasanya kisah ini kanat adalah fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Perang Tabuk tahun berapa? 9 Hijriyah. Perang yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali Nabi melakukan peperangan? 27 kali. Dari 27 kali ini, yang paling terakhir adalah perang Tabuk. Ini boleh dibaca Tabuka, boleh juga dibaca Tabukin. Kalau dibaca Tabuka, berarti isim apa ini? Ghairu munsharif. Kalau dibaca Tabukin, berarti munsharif. Ya, boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Jadi dua-duanya benar. Di situ Tabuka atau Tabukin? Tabuka. Nah, jangan diganti, sudah benar. Tapi kalau ada kitab yang menulis Tabukin, jangan disalahkan. Itu sama dengan Hudaybiyah. Dengan Hudaybiyah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi yang lebih fasih adalah bitakhfif, tanpa tasydid, Hudaybiyah. Perjanjian sulhul Hudaybiyah. Kalau Hudaybiyah
boleh tapi kurang fasih. Baik, kita lanjutkan bab 118. Bab istihbabi, bab disukainya al-qamis. Gamis. Yang dimaksud gamis adalah baju yang sudah berbentuk tubuh, baik panjang seperti yang saya pakai atau pendek seperti yang sebagian antum pakai. Baju takwa, koko, nah itu juga disebut apa? Qamis. Di qamis itu definisinya adalah kain yang sudah berbentuk badan, itu qamis. Kalau belum berbentuk masih helaian, namanya apa? Tahu. Ini dua istilah yang harus dihafalkan karena ini istilah sering kita temukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 789 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana adalah ahabba paling disukai as-siyabi baju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kenapa baju gamis yang paling disukai oleh Nabi? Karena lebih menutupi terhadap apa? Aurat, lebih menjaga. Adapun baju yang hanya satu helai kain seperti baju ihram, maka seandainya ikatannya lepas, antum langsung telanjang saat itu juga. Kelihatan auratnya. Tapi kalau baju begini, mau dilepas nggak bisa. Nih, ada kancingnya, dilepas nggak bisa. Nih, maka lebih menjaga aurat. Jadi kenapa ahabba? Kenapa paling dicintai Nabi? Karena lebih menjaga aurat. Maka dari situ diambil pelajaran. Baju atau posisi baju yang lebih menjaga aurat itu lebih utama. Lebih utama mana? Tidur dengan sarung atau dengan celana? Dengan celana. Karena saya dulu pernah mondok di Jawa Timur, di Lamongan. Ketika Ba'da Isya kita sedang belajar, tiba-tiba ada rame-rame. Maka saya mendekati, ada apa rame-rame? Ternyata ada seorang santri tidur, kemudian sarungnya terkena angin karena tidurnya di luar asrama, di emperan. Anginnya besar karena pesantrennya di dekat sawah. Nah, karena terhempas oleh angin, maka mohon maaf burungnya kelihatan. Jadi dia tidak memakai celana untuk dalamnya. Oh, maka jadi rame santri-santri yang lain. Nah, kayak begitu tuh nggak sopan begitu. Itu tidak menjaga auratnya. Lebih bagusnya pakai celana, bukan pakai sarung. Ya pakai sarung boleh, tapi antum yakin harus auratnya terjaga. Bab 119, bab sifat tulil qamis, panjangnya gamis, wal kummi dan lengan, wal izari dan sarung, wal tarafil imamah dan ujung sorban, wal tahrifi dan haram, isbali syai'in min dzalik, mengisbalkan sesuatu dari itu, ala sabilil khuyala, atas jalur sombong, wa karahatihi dan makruh saja, min ghairi khuyala, tanpa sombong. Hadis ini membahas isbal. Isbal definisinya adalah bahwasanya pakaian yang kita pakai lebih rendah daripada mata kaki. Nah, itu isbal. Ini mata kaki, ini sarungnya lebih rendah. Nah, ini berarti isbal. Di atas mata kaki tidak isbal. Bersamaan mata kaki tidak isbal. Ketika lebih rendah daripada mata kaki, maka apa? Isbal. Nah, isbal menurut beliau dibagi dua. Kalau dia itu khuyala, yaitu sombong, maka hukumnya apa? Oh. Kalau dia tidak sombong, maka hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Menurut beliau, Syekh Utsaimin ketika membahas masalah ini, beliau tidak setuju dengan pendapat penulis. Syekh Utsaimin kan punya syarah Riyadhus Shalihin. Nah, ketika membahas ini, beliau tidak sependapat dengan Imam Nawawi. Menurut beliau, isbal itu hukumnya haram secara mutlak. Adapun kalau disertai dengan sombong, maka haramnya berarti double dua. Haram isbal dan haram
sombong. Adapun kalau tidak disertai dengan kesombongan, maka haramnya satu, yaitu haram isbal saja. Dan pendapat itu yang saya pilih. Sehingga saya tidak setuju juga dengan pembagian oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidak ada isbal makruh, adanya isbal haram. Mungkin orang akan mengatakan, Imam Nawawi membagi seperti ini ada dalilnya. Dalil yang biasa dipakai adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah beliau itu isbal, kemudian Nabi mengatakan, kamu tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Nah, itu yang biasa dipakai dalil. Tapi ternyata setelah kita perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq ini isbalnya tidak disengaja. Nah, maka berarti pembagiannya sengaja sama tidak. Ketika dia sengaja, maka haram. Ketika dia tidak sengaja, maka tidak haram. Jadi kalau sengaja, mau sombong, mau tidak, tetap hukumnya apa? Haram. Itulah pendapat yang lebih rajih, insyaallah ta'ala. Tapi masalah ini, ya karena khilafiyah, tetap saja harus diakui sebagai khilafiyah. Hadis 790. Wa an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah kumum lengan qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi sampai pergelangan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa baju itu sunnahnya lengannya sampai pergelangan. Tidak kurang juga tidak lebih. Kenapa? Karena kalau kurang maka tidak menjaga engkau dari panas, ini akan kepanasan. Kalau lebih maka akan mengganggu pekerjaan dan akan kotor. Nah, maka dipaskan pada pergelangan. Bagaimana dengan hadis bahwasanya lengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ma'al asabi, karena kumuhu adalah lengan Nabi ma'al asabi bersama jari-jari. Berarti sampai sini. Maka jawabannya adalah hadis ini riwayat Hakim, derajatnya dhaif. Kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, mana yang dipakai? Yang sahih. Kalau dhaif bertentangan dengan dhaif, mana yang dipakai? Tidak ada. Kalau sahih bertentangan dengan sahih, bagaimana? Dijamak dulu sebelum ditarjih. Nah, di sini kasusnya dhaif bertentangan dengan sahih. Kita pakai yang sahih. Berarti sampai pergulan. Yang dhaif tidak usah dipakai. Kita lihat di sini penjelasan Imam Munawi. Ternyata tidak dijelaskan apa-apa. Ya. Tapi di sini Imam Hakim meriwayatkan. Kalau Imam Hakim yang meriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya, berarti hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Karena kitab Mustadrak itu adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Nah, andaikan hadis ini sahih, gimana komprominya? Sampai jari atau sampai pergelangan? Nah, komprominya adalah menurut sebagian ulama, sampai pergelangan ini untuk baju ketika mukim. Sampai ujung jari ini adalah baju ketika safar. Karena zaman dulu safarnya pakai unta. Kemudian perjalanan panjang di padang pasir sangat panas. Maka antum perlu menutupi telapak tangan ini dari panasnya matahari. Maka antum pakai baju yang sepanjang jari. Itu adalah komprominya seandainya hadis ini dianggap sahih. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Apa kaitannya hadis ini dimasukkan dalam bab isbal? Maksudnya adalah bahwa isbal itu tidak hanya untuk celana. Kalau untuk celana, isbal itu adalah lebih rendah daripada mata kaki. Kalau untuk baju, isbal itu adalah melewati dari pergelangan. Di baju panjangnya segini.
Ini berarti isbal ini nggak boleh. Maka isbal itu menurut para ulama fi kulli syai'in bihasabihi. Isbal pada setiap sesuatu itu sesuai kadarnya masing-masing. Isbalnya sarung lebih rendah daripada mata kaki. Isbalnya baju melampaui batas daripada pergelangan. Ya kalau kurang dikit tambah dikit nggak masalah lah. Ya nggak harus pas betul-betul. Ya apa kira-kira saja. Ya, karena kadang-kadang kita beli baju tidak ada yang pas. Tapi kalau sengaja dipanjang-panjangkan, nah itu isbal. Demikian juga sorban. Sorban normalnya sampai seberapa? Sampai misalnya apa itu pundak misalnya. Ya sudah, berarti sampai pundak saja panjangnya sorban. Jangan panjang-panjang sampai ke tanah. Nah, sebagian orang memakai sorban itu buntutnya itu panjang sekali ke bawah sampai tanah. Nah, tidak sesuai sunnah seperti itu namanya isbal. Isbalnya peci sampai kemana? Nah, sampai ke sini sehingga sujud nanti akan menutupi jidatnya. Isbal juga nggak sepantasnya begitu. Yang normal saja pakai baju itu. Hadis berikutnya 791. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra barang siapa yang menyeret saubahu pakaiannya, maksudnya menyeret ke tanah, khuyala karena sombong, lam yamdurillah Allah tidak melihat ilaihi kepadanya yaumal qiyamah besok pada hari kiamat. Artinya Allah murka sehingga tidak melihat kepadanya. Ini maksudnya tidak melihat dengan pandangan rahmat. Faqala Abu Bakar, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari sesungguhnya sarung saya yastarfi turun melontrot bahasa Jawanya. Illa kecuali an ata'ahadah bahwa saya menjaganya. Jadi melihat tarik lagi turun, melihat tarik lagi. Nah, kalau saya jaga tidak akan turun. Faqallahu maka bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau lasta tidaklah mimma yaf'aluhu termasuk orang-orang yang melakukan isbal khuyala karena sombong. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya. Inilah hadis yang paling sering dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat isbal itu tidak haram selama tidak sombong. Tapi ternyata kasusnya tidak seperti itu. Kasusnya adalah yastarfi illa an ata'ahada. Dia itu selalunya turun ya. Kalau dipakai berjalan, nah, nanti akan turun. Kondisi normal agak turun. Tapi nanti kalau berjalan turun ya, turun. Nah, sebagian ulama mengkaitkan ini dengan kondisi Abu Bakar yang kurus. Sehingga karena perutnya kecil, maka celananya akan turun lama-lama ketika dia berjalan. Berarti dia melakukan isbalnya tidak sengaja. Maka itulah yang dimaksud tidak sombong. Adapun kalau sejak awal antum pesan, saya pesan celana yang lebih rendah daripada mata kaki. Nah, itu berarti isbal haram. Atau antum cari di toko, beli kain apa celana yang lebih rendah daripada mata kaki sengaja, itu berarti apa? Isbal yang haram. Ini pendapat yang lebih rajih insyaallah taala. Apalagi dalam hadis yang lain, ini bukan inna izari, tapi inna ahada shimqai izari. Sesungguhnya salah satu dari dua sisi sarung saya, yang kanan yang melontrot, yang kiri enggak. Atau yang kiri yang melontrot, yang kanan enggak. Kira-kira ada enggak orang melakukan begitu sengaja? Enggak ada. Ini berarti tidak sengaja. Maka kalau menggunakan hadis ini jangan salah istinbat. Istinbat yang benar adalah ini Abu Bakar melakukan tidak sengaja. Itu kesimpulan terakhir. Adapun kalau sengaja, maka itulah yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dimaksud sebagai sombong, yaitu sengaja melakukan isbal. Meskipun dalam hati tidak ada niatan sombong, tapi perbuatannya adalah perbuatan sombong berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah bisa dipahami. 792.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah, Allah tidak melihat, maksudnya melihat dengan penglihatan apa? Rahmat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ila kepada man jarra izarah, orang yang menyeret sarungnya yaitu ke tanah, bataran, dengan sombong. Sombong yaitu sengaja, tadi itu sudah disebut sombong berdasarkan hadis yang lain. 793, wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala, apapun yang lebih rendah, minal ka'bain, dari kedua mata kaki, minal izar, dari sarung, fafinna, maka itu berada dalam neraka. Inilah hadis yang menguatkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya isbal kalau sengaja maka hukumnya haram, meskipun tidak disertai dengan kesombongan di dalam hati. Fahimta ya man qala li sahibihi, fahimta? Nah, fahimta? Mada fahim? Kalau sengaja berarti apa? Berarti haram. Pendapat dipilih oleh siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ma, ini isim apa ini? Isim apa ini? Ma ini. Namanya isim apa? Isim mausul. Isim mausul menunjukkan apa? Umum. Ya kan? Ma, apapun. Jadi tidak harus sombong. Apapun, umum. Oh, saya tidak sombong berarti tidak haram. Nabi mengatakan ma itu semua, apapun. Mau sombong, mau tidak sombong tercakup ini. Pokoknya yang lebih rendah daripada kedua mata kaki, maka berarti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kata-kata finnar, diancam neraka, ini menunjukkan bahwa isbal termasuk dosa besar. Dosa besar diancam salah satu dari empat. Apa saja? Murka Allah. Kemudian laknat Allah. Kemudian neraka. Kemudian hukuman had di dunia. Makanya Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu beliau memasukkan isbal di dalam dosa-dosa besar. Antum baca kitab Al-Kabair karya Imam Zahabi. Di situ ada salah satu poinnya al-isbal. Isbal dosa besar. Apa dasarnya? Ini hadisnya. Finnar, dalam neraka, diancam neraka. Kalau sengaja ya, makanya jangan sengaja. Karena itu ringkasnya, dalam masalah berpakaian ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia menjadi tiga bagian. Ada yang paling utama, ada yang boleh, ada yang diancam neraka. Yang paling utama adalah setengah betis. Yang boleh adalah sampai dengan mata kaki. Yang diancam neraka adalah yang di bawah dari mata kaki. Itu ringkasnya dari hadis-hadis yang ada. Maka kamu silahkan pilih. Pilih yang paling utama, kamu pakai setengah betis. Pilih yang biasa, maka tidak usah setengah betis, turun. Tapi jangan melewati mata kaki. Ini mata kaki ya, jangan dilewati. Nah, yang ketiga ini yang jelek, melewati mata kaki. Manusia sekarang ini suka membolak-balik aturan Islam. Semestinya laki-laki cingkrang, perempuan tutup seluruh tubuh. Sekarang dibalik, yang laki-laki dipanjang-panjangkan celananya sampai menempel tangan. Yang perempuan dinaik-naikkan sampai lutut. Tidak puas sampai lutut, sampai paha. Yang sepertiga paha disisakan untuk dirinya, yang 2/3-nya untuk orang-orang sekitarnya. Semakin tinggi semakin afdol menurut mereka. Nah, itu adalah satu pemutarbalikan terhadap hukum Islam. Terbalik. Perempuan itu maksudnya tertutup total, malah dibuka-buka. Melihat paha
Kira-kira santri imannya tambah atau turun itu? Hah? Santri melihat paha, ya pasti imannya tambah rusak, bukan tambah naik, tambah rusak, tambah. Nah, mungkin ini sesuatu kemungkaran yang sudah tersebar di masa kita. Karena itulah kita perlu mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini supaya tidak terjerumus dalam kerusakan-kerusakan tersebut. Kita lanjutkan 794. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu ada tiga orang la yukallimuhumullah yang Allah tidak mengajak bicara mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Maksudnya tidak diajak bicara dengan bicara rahmat. Adapun bicara murka, maka Allah akan murka. Wala yanzuru ilaihim dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan penglihatan rahmat. Wala yuzakkihim dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim dan bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Alim artinya apa? Menyakitkan. Dari kata-kata ala apa artinya? Rasa sakit. Maka ali itu adalah fa'il yang bermakna muf'il. Alim bermakna mu'lim. Fa'il bermakna muf'il. Maka maksudnya terjemahnya yang pas adalah menyakitkan, membuat rasa sakit. Qala faqara'aha lalu membacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin 3 kali. Hadis ini menunjukkan disunahkannya mengulang penjelasan sampai 3 kali. Ini ketika diperlukan untuk pengulangan. Kalau tidak diperlukan pengulangan, tidak perlu pengulangan. Misalnya kau ditanya, siapa namamu? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tidak perlu begitu ya. Ada 1 kali aja. Cukup. Kalau Abu Dzar berkata Abu Dzar, khabu ngaplu. Tahu ngaplu? Ngaplu itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, rugi. Wa khasiru dan rugi. Nah, jadi kalau khabu itu rugi karena tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Khasiru rugi. Manhum siapakah mereka ya Rasulullah? Kalau beliau mengatakan al-musbil orang yang isbal, wal mannan dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, wal munfik dan orang yang melariskan sil'adahu dagangannya fil harifil kadhib dengan sumpah yang dusta. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam satu riwayat miliknya al-musbil izaro orang yang mengisbalkan sarungnya. Hadis ini menunjukkan bahwa 3 ini dosa besar. 1 isbal, 2 mengungkit pemberian, 3 menggunakan sumpah dusta untuk melariskan dagangan dia. Demi Allah, ini murah ini. Ini kalau engkau beli normal tuh harganya 100.000. Ini saya jual cuma 50.000. Demi Allah. Nah, padahal dusta. Ini berarti dosa besar. Ada seseorang pernah ketemu dengan saya pada bulan Ramadan. Dia membawa jam tangan. Kemudian mengatakan, mas ini jam tangan murah. Waktu itu saya masih di pesantren. Pas liburan. Karena ditawari jam tangan dan saya tidak punya jam tangan, ya saya tertarik untuk melihat. Dia mengatakan ini harganya murah. Ini saya jual 20.000 saja. Padahal harganya 60.000. Ini bulan Ramadan, saya tidak mungkin bohong, katanya. Maka akhirnya saya tertarik, karena 60.000 jadi 20.000. Saya beli. Setelah itu saya pakai jam tangan. Sebelum sampai ke rumah, saya melewati tetangga saya yang punya toko jam. Dan saya sudah sering ke sana beli kacamata, nggak beli jam. Nah, saya teringat dia punya jam juga. Dia juga penjual jam. Maka saya ingin tahu, ini jamnya jam harga berapaan. Nah, maka saya bawa ke tetangga saya tadi. Pak, ada jam kayak gini? Oh, ada banyak.
Berapa harganya? Dia mengatakan 10.000. Ternyata 10.000 saja. Tapi dia jual dengan harga 20.000 dan dia ngomong ini harga asalnya 60.000. Nah, ini termasuk ini mungfik sil'atah. Orang yang melariskan dagangannya tapi dengan cara berbohong. Maka bohong termasuk dosa besar, bukan termasuk dosa kecil. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dusta, tentang dusta? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Dusta menghantarkan kepada perbuatan dosa, perbuatan dosa menghantarkan kepada api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Akhlak yang paling dibenci oleh Nabi adalah dusta. Karena abghadul khuluq adalah akhlak yang paling dibenci ilaihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kadzib adalah dusta. Hadits riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Rasulullah kalau melihat salah satu dari keluarganya dusta, apa yang beliau lakukan? Karena idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzab. Kalau beliau mengetahui salah satu keluarganya dusta, satu kali dusta, lam yazal mu'ridan anhu. Nabi terus-menerus berpaling dari orang itu hatta yuhditsa taubata, sampai dia pun memperbarui taubatnya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini semuanya dalil-dalil menunjukkan bahwa dusta adalah dosa besar, bukan dosa yang sepele. Rasulullah pernah mengatakan sambil bersandar begini, maukah saya beritahu tentang dosa-dosa besar? Syirik adalah dosa besar, membunuh dosa besar, durhaka kepada orang tua dosa besar. Kemudian ketika beliau akan menyebutkan bohong, maka beliau duduknya diperbaiki. Tidak lagi bersandar, duduk sungguh-sungguh. Kemudian mengatakan, ngomong bohong, ngomong bohong, ngomong bohong, dosa besar. Kenapa Nabi sungguh-sungguh duduk begitu? Supaya diperhatikan. Karena banyak orang menganggap bahwa bohong bukan perkara yang dosa besar. Padahal itu adalah dosa besar. Bohong masalah-masalah kecil saja, tapi itu sudah termasuk dosa besar. Inilah dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pembahasan? Nah, Saya pernah dapat bahwasannya